akal menyampaikan bahwasannya ini tidak boleh loh. Tapi nafsu yang mendorong kita untuk melaksanakan, untuk mengerjakan perbuatan itu. Maka tips agar nafsu kita itu dapat dikekang dengan cara puasa. Yang mana puasa itu telah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh akhina al-kiram Ustadz Rizky, mulai dari rukun-rukun puasa, keutamaan puasa, dan lain semacamnya. Itu seputar kaitan akal, nafsu, dan puasa. Selanjutnya dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam, Al-Mabhatsu Tsalits Asyara fi dzikri ba'di sunanis shaum wa adabihi. Penjelasan ke-13, pembahasan ke-13 tentang sunnah-sunnahnya puasa dan adab-adab puasa. Kita lanjut kepada pembahasan kajian kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam. Sunanus shaum wa adabuhu katsiratun. Bahwasannya sunnah-sunnahnya puasa dan adab-adab puasa ini sangat banyak. Kabiratun jiddan, sangat banyak. Fayambaghi ayyatahalla bihis shaim fa fihi khairud dunya wal akhirah. Maka sudah selayaknya bagi seseorang yang sedang berpuasa. Orang yang apa sebenarnya saya apa sih yang akan kita bahas sekarang. Sudah sebaiknya atau seyogyanya bagi orang yang sedang berpuasa untuk ayyatahalla biha, agar senantiasa untuk menghias diri dengan sunanis shaum, dengan perkara-perkara dan adab-adab dalam shaum, perkara-perkara sunnah dalam shaum. Falnadhkuru jumlatan sholihatan. Di sini musannif menjelaskan akan menyebutkan dengan jumlah sholihatan yang sangat baik. Minha, apa itu? Di antara sunnah-sunnahnya puasa. Dalam kitab ini, kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam, dijelaskan yang pertama sunnahnya puasa as-suhur ala syai'in wa in qallah walau jur'atama'in. Yang pertama yang disunahkan dalam puasa yaitu sahur. Melaksanakan sahur. Intinya sahur. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun dengan seteguk air. Itu disunahkan. Jadi seseorang yang melaksanakan sahur itu sudah memperoleh kesunahan. Apalagi takhirus suhur, apalagi mengakhiri sahur akan memperoleh dua kesunahan. Yang pertama kesunahan karena sudah melaksanakan sahur, yang kedua kesunahan karena sudah mengakhirkan sahur. Itulah. Kenapa sih alasannya kok sahur itu disunahkan? Wa hikmatuhu, dalam berbagai macam redaksi kitab, salah satunya kitab sebelumnya, kitab Taqriratus Syadidah, hikmah disunahkannya sahur yaitu at-taqawwi ala shaum. Agar seseorang yang ingin berpuasa di esok harinya itu merasakan kekuatan dikarenakan sahur. Fa'innahu, alasannya di sini barokatun. Dalam sahur itu terdapat barokah. Walau kana Sya'banan, sekalipun sahur pada bulan Sya'ban, kan dalam kajian fikih dalam permasalahan puasa pada bulan Sya'ban itu tidak dipermasalahkan asalkan tidak masuk nisfus syahri dari bulan Sya'ban. Karena nantinya ada rincian hukum ketika seseorang itu berpuasa pada setengah bulan pada bulan Sya'ban. Itu ada rincian hukum yang insya Allah telah dibahas sebelumnya oleh Ustadz Rizky. Itu yang pertama, tentang kesunahan-kesunahan puasa. Selanjutnya, yang kedua, takhirus suhur. Ini yang saya bahas tadi. Li akhiril lail. Mengakhiri sahur li akhiril lail pada akhir malam. Akhir malam itu kapan? Akhir malam itu adalah thuluthul lail, sepertiga malam. Perkiraan jam 1, 2, 3 itu sudah masuk. Bahkan sampai 4, intinya akhirul lail.
Persyaratannya takhirul lail untuk memperoleh kesunahan, syaratnya itu bagaimana? Syaratnya yaitu malam yaqa syakkun fi tulu'il fajri. Selagi seseorang tersebut itu tidak ada dalam rasa keraguan bahwasannya akan terbit fajar. Sekejap aki pajere bekal muncul, mang-mang ragu aban orang gele, maka ketika takhirus suhur itu tidak disunahkan. Wa yadkhul waqtuhu biduhuli nisfil lail. Waktu dari sahur itu akan masuk biduhuli nisfil lail, yaitu separuh malam itu sudah masuk waktu sahur. Wa ta'khiruhu ila qablil fajri bi qadri qiraati qadri khamsina ayat. Sedangkan akhir sahur, karena di sini disunahkan takhirus suhur kan. Akhir sahurnya itu kapan? Akhir suhur. Akhirus suhur, waktu akhir sahurnya itu kapan? Yaitu sampai qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar, dengan kadar perkiraan sekiranya seseorang itu baca ayat sebanyak 50 ayat. Itu termasuk dari akhirus suhur, waktu-waktu akhir sahur. Itu disunahkan untuk melaksanakan sahur pada waktu itu. Kemudian yusannu tahlil. Disunahkan bagi seseorang yang berpuasa at-tahlil, bukan tahlil ya, bukan tahlil, bukan pakai h, tapi pakai kho. Yusannu tahlil, disunahkan untuk tahlil. Apa itu tahlil? Dalam kitab ini dijelaskan, tahlilu ma bainal asnan min baqayat ta'am ba'da suhur. Yaitu kalau bahasa Maduranya tahlil itu lanyelai. Dalam artian apa? Dalam artian agar bagaimana seseorang tersebut, seseorang yang akan berpuasa kemudian harinya, keesokan harinya, untuk tahlil, membersihkan di bagian-bagian gigi. Membersihkan di bagian-bagian gigi mim baqayat ta'am, dari sisa-sisa makanan sahur. Tetih selastarena sahur, kita nikah dianjurkan atau bahkan disunnahkan untuk membersihkan di sela-sela gigi kita. Takok mi bedeh makanan rekaren ada eren waktu sahur kelek. Makanya kita disunahkan untuk tahlilu ma bainal asnan minat ta'am min baqayat ta'am. Hatta qilah, bahkan dalam sebagian ulama ini menjelaskan innal khalal li shaim akadun minas siwak. Bahkan sebagian ulama beranggapan bahwasannya at-tahlil ma bainal asnan, membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan, sela-sela gigi dari sisa-sisa makanan, ini bahkan lebih muakkad, lebih utama daripada siwak. Ini Qil menyatakan seperti ini. Selanjutnya tentang di sunanis shaum, yaitu yustahabbut tatayyub limuridis shaum qabla tulu'il fajri. Disunahkan juga bagi seseorang yang ingin berpuasa di keesokan harinya, bagi seseorang yang berpuasa, yaitu at-tatayyub. At-tatayyub itu apa? Memakai wewangian. Jadi pakai parfum, pakai minyak, parfum, dan lain semacamnya qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, itu hukumnya sunnah. Setelah fajar bagaimana? Setelah fajar nanti akan ada perincian hukumnya, akan ada pembahasan hukumnya masing-masing. Hal itu, kenapa kita itu disunahkan untuk memakai wangian sebelum fajar? Ulama berpendapat hal itu disunahkan qiyasan ala muridil ihram wa ala siwaki qabla zawal. Hal itu dikiaskan seperti dengan seseorang yang memang punya niatan untuk melaksanakan ihram, dan disamakan dengan seseorang yang bersiwak sebelum zawal, qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Disamakan, dikiaskan kepada orang yang bersiwak pada waktu sebelum zuhur.
Itu yang selanjutnya. Jadi ada beberapa kesunahan yang akan kita peroleh bagi kita yang sedang melaksanakan puasa. Tentunya yang pertama adalah sahur, mengakhirkan sahur, at-tahlil, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, dan salah satunya yaitu memakai wangian.